Usai Alvaro ditemukan meninggal dunia, polisi lakukan tes DNA ibu korban di RS Polri. Simak wawancara kami dengan keluarga korban. Sebab meninggalnya Alvaro usai penantian keluarga selama 8 bulan. Polisi selidiki temuan obat-obatan di tempat kejadian perkara. Dosen Universitas 17 Agustus meninggal dunia. Diperiksa sebagai terdakwa kasus Prada Luki, Komandan Kompi A Batalion PP 834 Waka Ngamere, Letu Ahmad Faisal mengaku menyesal karena ceroboh tidak bisa melindungi bawahannya. Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara kami awali dari Surabaya. Mes karyawan dan toko bangunan di Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin pagi saudara. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ini rumah ya. Inilah keganasan si jago merah yang membakar mes karyawan dan toko bangunan 2 lantai di Jalan Brantang Bangunan di daerah Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, saudara. Api pertama kali muncul dari kamar mes karyawan di belakang toko dan merambat ke toko bangunan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dengan menurunkan 14 mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik di kamar mes karyawan. Rumah belakang Brantang Binangun itu untuk mes karyawan, karyawannya toko bangunan ya. Mereka lihat ada konsleting api dari kabel merembet ke lantai 2, kena baju-baju, kena tumpukan kardus ya. Karena itu barang mudah terbakar, apinya besar, cepat merembet masuk ke toko bangunan dan membakar atap. Perlu diketemukan sudah dalam kondisi meninggal. Untuk diketemukan tadi menurut Ibu Kapolsek itu ada di Kali Cilele Tenjo, daerah Bogor. Menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum. Saudara, setelah 8 bulan dicari, akhirnya Alvaro ditemukan pada hari Minggu sore 23 November 2025 kemarin. Dengan melibatkan anjing pelacak, jenazah Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang sejak bulan Maret 2025 lalu dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor. Polisi juga menemukan beberapa potong pakaian yang diduga milik korban. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi.
diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian membuahkan hasil yang baik. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, korban dilakukan otopsi. Komnas Perlindungan Anak Jakarta menyoroti tingginya kasus kekerasan dan anak hilang bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Kasus hilangnya Alvaro membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Jakarta Cornelia Agatha menegaskan pentingnya kepekaan masyarakat sekitar jika melihat ada tanda-tanda potensi kekerasan pada anak agar segera melapor. Tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Delapan bulan pencarian yang dipenuhi harapan dan kecemasan berakhir tragis. Alvaro yang hilang tanpa jejak sejak Maret 2025 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Temuan ini bukan hanya mematahkan harapan keluarga, tetapi juga membuka tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi sepanjang Alvaro dilaporkan hilang. Tangis pilu keluarga tak tertahankan ketika kabar duka itu datang pada Minggu malam yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kakek Alvaro, Tugimin, menyampaikan jika saat ini pihak keluarga akan melakukan tes DNA untuk memastikan jenazah yang ditemukan polisi adalah Alvaro. Sementara ibu kandung Alvaro yang bekerja di Malaysia masih dalam perjalanan pulang ke Indonesia usai mengetahui kabar kematian anak kandungnya. Anak saya, ya Arum itu, ya menangislah. Namanya kehilangan anak yang sudah hilang sudah diketemukan dan posisi dalam keadaan sudah meninggal. Itu akhirnya kita juga hanya bisa udah sabar, kita sabar. Mungkin ini ujian Allah SWT untuk kita dan keluarga supaya kita tabah. Kita doakan anak kita, kalau memang itu anak kita nanti dites DNA betul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT. Hingga kini belum ada pernyataan resmi penyidik terkait perkembangan kasus anak Alvaro yang hilang dan berakhir dengan kematian. Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam bilang jika keterangan resmi nantinya akan disampaikan pihak Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Namun Seala memastikan jika Alvaro telah ditemukan dalam kondisi meninggal di kawasan Jabodetabek. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari PPA Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duga cita kepada pihak keluarga dari perbuatannya, ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan Jakarta Selatan, dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Keluarga menyebut, kala itu Alvaro pamit ke masjid untuk berbuka puasa dan melakukan sholat maghrib. Namun sejak saat itu, Alvaro tak lagi kembali ke rumah. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait kasus hilangnya anak Alvaro yang ditemukan meninggal dunia? Sudah bergabung bersama kami Bapak Tugimin, kakek dari Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin. Ya. Pak Tugimin, pertama-tama kami ingin menyampaikan... Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Tugimin. Pertama-tama kami ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas apa yang menimpa Alvaro, Pak Tugimin, dan mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan dan tentunya ini keprihatinan bagi kita semua, Pak Tugimin. Ya, Pak Tugimin. Amin, amin. Ya, Pak Tugimin, terakhir informasi yang bisa diperoleh keluarga seperti apa? Dan apakah keluarga sudah bisa memastikan bahwa jenazah yang ditemukan polisi itu adalah Alvaro, Pak? Untuk informasi ke saya itu belum bisa ditentukan karena apa? Karena informasi itu baru sebatas pemberitahuan bahwa Alvaro sudah diketemukan, namun belum kejelasan belum ada dan masih menunggu nanti tes DNA yang akan dilakukan oleh ibunya nanti setelah pulang ke rumah. Itu nanti langsung kita menuju ke rumah sakit Polri untuk mengadakan tes DNA. Setelah diadakan tes DNA, itu baru nanti ada kepastian bahwa itu Alvaro atau bukan. Kalau memang itu Alvaro, ya kita sudah bisa menerimanya dengan lapang dada dan mudah-mudahan Alvaro Kian Nugroho ini mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibunda dari Alvaro sendiri saat ini belum ada di Jakarta ya, Pak Tugimin? Belum sampai ke rumah itu, dan mungkin dalam perjalanan, dan ini pun juga nggak ada kontak dari ibunya. Jadi kita masih menunggu kedatangannya di rumah untuk nanti akan mengadakan tes DNA-nya gitu. Pak Tugimin, saat jenazah yang memang diduga adalah Alvaro ditemukan oleh pihak kepolisian, apa saja yang ditunjukkan polisi kepada pihak keluarga? Dari pihak keluarga tuh ya yang ditunjukkan kepada kami hanya pemberitahuan aja, pemberitahuan bahwa Alvaro Kian Nugroho sudah diketemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Hanya seperti itu. Tanda-tanda yang lain itu juga belum ada diberitahukan kepada kami. Artinya kami coba kembali mengkonfirmasi pihak polisi hanya dalam batas lisan memberikan informasinya, tapi dari pihak keluarga juga belum diperlihatkan langsung terhadap jenazah Alvaro, Pak Tugimin? Kemarin dengan Ibu Kapolsek saya diperlihatkan istilahnya kerangkanya aja di foto dan baju yang diperlihatkan itu sudah kita suruh mengenalin, namun bajunya itu sudah mulai luntur, jadi kita tidak mengenalin bajunya gitu. Pak Tugimin, dari informasi yang beredar saat ini, Alvaro terakhir berada bersama keluarga pada bulan Maret 2025. Betul, saat itu akan menuju ke masjid. Apakah mungkin Pak Tugimin bisa kembali menginformasikan kepada kami saat itu kondisi Alvaro seperti apa, Pak? Pada saat itu tanggal 6 Maret itu dari pagi Alvaro itu masih tiduran di sofa karena tidurnya selalu di sofa, dan saya pada waktu itu jam 12 itu ditelepon neneknya untuk menjemput ke rumah sakit RSUD karena paginya kontrol di RSUD untuk penyakit diabetes. Nah, setelah itu Alvaro dengar saya nerima telepon itu. Bapak mau kemana? Mau jemput mama. Aku ikut, Pak. Ya udah bangun kalau mau ikut. Saya bilang seperti itu. Nah, setelah itu kita keluar
menyiapkan kendaraan untuk menjemput neneknya di rumah sakit RSUD. Nah, Alvaro ikut bonceng di depan. Enggak, setengah jam kemudian itu bolak-balik setengah jam sampai rumah lagi gitu. Nah, setelah sampai di rumah, Alvaro itu tiduran lagi di sofa. Nah, setelah tiduran kira-kira jam 2 itu saya mau sholat zuhur, Alvaro itu minta dibikinkan susu. Pak, bikinkan susu aku dong gitu. Nah, lah kan puasa, Dek. Anak kecil mah puasa setengah hari boleh, Pak, gitu jawabnya. Yaudah, saya buatin. Saya buatin dengan memakai botol karena dia kan ngedot gitu, nggak mau pakai gelas. Nah, saya buatkan 1 botol. Setelah itu dia tiduran lagi dengan megang HP. Nah, saya sholat zuhur. Ya. Gitu. Oke. Pak Tugimin, dari 8 bulan Alvaro dinyatakan hilang. Apakah dalam rentan waktu 8 bulan ini dari pihak keluarga pernah mendapatkan informasi baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lainnya? Ya, kalau dari pihak kepolisian udah sering ya untuk memberikan informasi dan bahkan sering datang ke rumah untuk menanyakan kembali yang sedetail mungkin kepada anak-anak maupun kepada warga, bahkan kepada keluarga kita juga ditanyakan secara detail. Bahkan terakhir kemarin, kalau tidak salah itu hari malam Sabtu. Ya. Itu dari Respopolda itu juga datang ke rumah untuk menggali keterangan dari keluarga. Jadi kemarin keluarga semua diajak untuk istilahnya mencari tempat yang enak untuk berbicara, yang tenang. Kalau di rumah saya kan jalanan sempit dan terlalu rame gitu. Jadi akhirnya dibawa kita untuk mencari tempat dan kita berbicara sehingga ada keputusan dari hasil akhir untuk keputusan itu fix-nya pada saat itu diputuskan oh ini gitu. Pelakunya gitu. Pak Alvaro, mohon maaf Pak Tugimin, ini kan jenazah yang diduga Alvaro ini ditemukan di kawasan Tenjo Bogor. Apakah Bapak mengetahui apakah ada relasi atau keluarga atau kerabat yang memang tinggalnya di kawasan Bogor ataupun Tenjo ini? Kalau saya nggak ada untuk keluarga yang tinggal di Tenjo Bogor itu. Tapi kalau keluarga ayah sambungnya Alvaro, itu si Alek itu, dia punya saudara atau adik itu pernah mengatakan tinggal di Tenjo gitu. Keluarga dari ayah sambung Alvaro. Saat ini apakah Bapak mendapatkan informasi keberadaan dari ayah sambung Alvaro ini? Ini sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian maupun dari pihak manapun, karena semuanya ini nanti akan dijelaskan dari pihak kepolisian semuanya gitu. Pak Tugimin, gitu. Selama 8 bulan pencarian ini siapa saja yang membantu pencarian selain dari polisi? Ya, kalau untuk yang membantu pencarian itu dari warga pun juga membantu untuk mencari Alvaro dan teman-teman itu juga ikut membantu, apalagi saudara-saudara kita yang dari jauh juga bisa membantu mencari Alvaro dengan cara nanti memberikan informasi keberadaannya di mana gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tugimin. Sekali lagi kami dari keluarga besar Kompas TV kembali mengucapkan ataupun menyampaikan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya polisi menemukan obat-obatan di lokasi dosen Universitas 17 Agustus Semarang, Dwinanda Lincia Levi, yang ditemukan meninggal dunia. Lalu apa hasil penyelidikan kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus ini sejauh ini? Informasinya kami hadirkan selepas jeda. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Polisi menemukan obat-obatan di lokasi dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi, ditemukan meninggal dunia. Temuan obat-obatan ini, Saudara, didapatkan saat olah TKP lanjutan oleh tim Inafis dan Lafor Polda Jawa Tengah. Selain itu, Saudara, polisi juga menyita pakaian, spray, dan juga selimut di kamar almarhumah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang laboratorium forensik masih memeriksa obat yang ditemukan. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, di mana pada saat olah TKP kedua kita menyita baju milik AKBP maupun milik saudari D, kemudian kita menyita juga obat-obatan yang ada di kamar tersebut, dan juga ada spray dan selimut, di mana barang bukti tersebut nanti akan kita gunakan sebagai bukti awal dan menyusun kronologis suatu peristiwa tersebut. Membawa obat tersebut ke laboratorium forensik untuk dicek apakah ini obatan ilegal atau obatan yang maksudnya obatan yang berdasarkan sudah dari resep dokter maupun dari obat-obatan luar yang tanpa resep dokter. Kuasa hukum keluarga almarhumah Dwinanda Lincia Levi hari ini mendatangi Polda Jawa Tengah untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus kematian Levi sekaligus proses pelanggaran kode etik dari AKBP Basuki. Zainal Abidin datang ke Polda juga untuk menanyakan obat-obatan yang ditemukan di lokasi almarhumah ditemukan meninggal dunia. Misteri kematian dosen Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang Dwinanda Lincia Levi masih jadi misteri. Penyebab kematian Levi hingga keterkaitan AKBP Basuki yang dipatsuskan selama 20 hari karena memiliki hubungan dengan almarhumah masih menjadi teka-teki. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim bilang, polisi secara maraton mengusut kasus kematian Levi sekaligus pelanggaran kode etik AKBP Basuki. Kata Yusuf Warshim, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Levi. Sejauh ini untuk itu masih dalam pendalaman penyidik untuk kaitannya dengan ada peristiwa pidana atau tidak. Sementara yang pertama saya sampaikan ini proses yang sudah maraton penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap terduga pelanggar. Terkait dengan korban yang meninggal dunia itu kan masih dalam proses pendalaman. Propam sedang menunggu hasil resmi otopsi. Hasil resmi otopsi inilah yang akan menjelaskan penyebab kematian korban, apakah ada benar mengalami dugaan kekerasan atau tidak, atau disebabkan oleh yang lainnya. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai hasil otopsi akan menjawab penyebab kematian termasuk ada tidaknya unsur tindak pidana di kematian Levi. Menurut Reza, psikolog forensik perlu dilibatkan di penyelidikan kasus kematian Levi setelah adanya penelusuran rekam medis. Adalah lewat otopsi. Kalau otopsi menyimpulkan terindikasi bahwa almarhumah meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti homicide,
itu adalah pidana. Karena itu adalah pidana, maka sudah barang tentu perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa orang yang mengakibatkan almarhumah kehilangan nyawa. Tetapi seandainya hasil uji saintifik, dalam hal ini yang saya maksud adalah hasil otopsi, menunjukkan bahwa almarhum meninggal kemungkinannya. Pertama, kemungkinan akibat situasi alami atau natural. Yang kedua, meninggal akibat perbuatan diri sendiri atau suicide. Atau yang ketiga, kemungkinan meninggalnya almarhumah akibat kecelakaan. Kalau satu dari ketiga itu kemungkinannya, maka praktis tidak ada pidana. Praktis tidak ada kasus. Nah, pada titik itu, menurut saya, otoritas kepolisian harus ekstra hati-hati. Untuk mengungkap ada tidaknya tindak pidana di kasus kematian Dwinanda Lyncia Levi, polisi telah memeriksa saksi, menyita barang bukti, dan melakukan olah TKP lanjutan. Keluarga almarhumah hingga kini juga masih menunggu hasil pengusutan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyelidikan kasus kematian dosen Untak sekaligus penyidikan pelanggaran kode etik AKBP Basuki masih terus berlangsung. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini, saudara? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Artanto. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Artanto, kalau kita tahu bahwa hasil otopsi ini jadi salah satu hal penting begitu untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematian dari dosen Untak ini. Kapan akan disampaikan ke publik hasil otopsi ini? Terima kasih. Beberapa hari yang lalu Polda Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan vermayat atau otopsi terhadap almarhumah. Diharapkan otopsi ini akan menguak tabir kematian dari saudari D ini. Dan diharapkan pihak dari dokter forensik segera dapat menyampaikan secara resmi kepada penyidik dan penyidik dapat menganalisa hasil temuan tersebut. Dan selain itu, kita dari pihak kepolisian juga akan memanfaatkan ahli patologi anatomi dan juga ahli toksikologi forensik dengan harapan hasil temuan dari dokter forensik ini dikuatkan dengan ahli patologi anatomi dan ahli toksikologi forensik ini menguatkan apa yang menyebabkan kematian dari saudari D. Baik. Demikian. Pak Artanto termasuk menyelidiki soal jenis obat-obatan apa saja gitu yang ditemukan di lokasi, karena kalau kita lihat ini kan pada saat olah TKP lanjutan polisi menemukan sejumlah obat-obatan di TKP. Betul. Jadi pada saat kita melaksanakan olah TKP lanjutan kemarin yang hari Sabtu kita laksanakan dipimpin oleh Bapak Direskrimum, kita menemukan berbagai barang bukti seperti kita menyita pakaian milik saudari D dan juga pakaian milik AKBP yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan kemudian juga kita melakukan penyitaan terhadap obat-obatan yang ada di TKP. Dan kemudian kita juga menyita spray dan juga potongan kasur. Dan diharapkan apa yang sudah kita sita tersebut akan kita kirimkan ke lapor guna mendukung proses penyelidikan ini. Informasi awal Pak Artanto soal jenis obatnya ini sudah bisa diinformasikan ke publik? Untuk sementara belum dapat kita informasikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Dan itu nanti semua rangkaian peristiwa itu akan disusun menjadi suatu kronologis oleh penyidik berkaitan dengan keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada di lapangan. Termasuk penelusuran rekam medis dari dosen Untak ini sejauh mana? Hari ini penyidik Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Telogorejo berkaitan dengan proses pengobatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada almarhumah yang saat itu diantar oleh AKBPB, dan diharapkan rekam medis atau informasi yang kita dapat itu mendukung dari proses penyidikan ini. Baik, kemudian ada hasil analisa rekaman CCTV begitu yang dilakukan oleh polisi dan keterkaitan dari AKBP Basuki di kasus kematian almarhumah atau dosen Untak ini, sudah dapat informasi apa dari hasil pemeriksaan AKBP Basuki ini? Polda Jawa Tengah juga sudah melakukan penyitaan DVR dan isi daripada
rekaman CCTV di hotel atau hostel tersebut. Dari rangkaian peristiwa tersebut kita dapat melihat bagaimana kegiatan atau mungkin rangkaian peristiwa yang ada di satu hari atau setelah pasca kematian tersebut. Dan saat ini peristiwa tersebut atau tangkapan layar tersebut sedang dianalisis oleh pihak Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan nanti akan diberikan hasilnya kepada pihak penyidik. Demikian. Untuk informasi yang digali dari AKBP Basuki yang statusnya saat ini sudah dipatuskan, seperti apa keterkaitannya? Kalau informasi dari AKBP Basuki itu masih sederhana sekali. Dia hanya menceritakan bagaimana yang bersangkutan itu membawa berobat almarhumah, kemudian besok harinya sampai dalam posisi dalam satu kamar dan kematian dan proses yang bersangkutan menjelang kegiatan olah TKP. Jadi di situ tampak pihak kepolisian sudah mempunyai gambar tangkapan layar apa yang telah dilakukan yang tampilan di layar CCTV itu, sehingga ini menjadi analisis bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap AKBP ini. Berarti ini berkaitan ya dengan temuan sejumlah obat-obatan di lokasi kejadian ya? Semua akan dirangkai menjadi suatu kronologis peristiwa yang saling berkaitan. Kemudian ada saksi lain yang sudah diperiksa dan ada informasi yang didapatkan yang sudah bisa diinformasikan ke publik, Pak? Untuk saat ini masih 3 saksi tersebut dan tentunya saksi kunci AKBP B ini harus kita lakukan pemeriksaan mendalam dan kita juga penyidik saat ini menunggu hasil resmi otopsi guna mendalami kembali apa yang menjadi penyebab kematian dari almarhumah. Termasuk menjawab apa yang dirisaukan oleh keluarga korban ya, Pak Artanto, soal dugaan kejanggalan kematian dari dosen Untak ini. Ya, apa yang menjadi pertanyaan atau kerisauan pihak keluarga maupun publik nanti akan terjawab pada saat gelar perkara penyelidikan, karena nanti pada saat gelar perkara penyidik akan memaparkan temuan hasil penyelidikan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan dan tentunya di situ akan kita simpulkan apakah penyebab dari kematian almarhumah. Demikian. Baik, terima kasih. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto telah berbagi informasi terkait dengan kasus kematian dosen Untak Semarang, Jawa Tengah ini. Ke informasi selanjutnya, usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan terkait dengan diperiksa sebagai terdakwa kasus Pradaluki, Komandan Kompi A Batalion TP 834 Wakangamere, Letu Ahmad Faisal mengaku menyesal karena ceroboh tidak bisa melindungi bawahannya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi pengejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dua pria yang menumpangi perahu kayu ini, Saudara, terlihat terus berupaya menjauh dari perahu yang digunakan petugas saat mengetahui penumpang perahu kayu yang mendekati sampan mereka adalah polisi. Pengejaran ini pun berujung pada aksi nekat pelaku yang menceburkan dirinya ke laut usai sebelumnya membuang seluruh narkoba. Kapolrestabes Medan menyatakan dari tangan dua pelaku yang ditangkap, polisi menyita 15 kg sabu yang menurut rencana akan diedarkan di kota Medan. Dan ini menariknya dilakukan di perairan, tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut. Dan tim
yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo memasuki tahap pemeriksaan terdakwa. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa setelah sebelumnya auditor dan juga kuasa hukum menghadirkan 22 terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan. Satu terdakwa yakni Komandan Kompi A Batalion TP 834 Wakanga Mere yaitu Letu Ahmad Faisal kembali dihadirkan dalam persidangan kasus kematian Prada Luki Namo ini, saudara. Dalam sidang, Letu Ahmad Faisal mengaku menyesal karena ceroboh sebagai atasan langsung tidak bisa melindungi bawahannya. Izin kami sampaikan untuk rekan kami sesalkan atas perbuatan kami karena tindakan ataupun perbuatan kami almarhum Prada Luki bisa meninggal, dan pada waktu itu juga sebenarnya kami berinisiatif untuk membantu almarhum pemindahan dari rumah sakit MD sampai dengan Kupang. Ibunda Prada Luki Namo, Sepriana Paulina Merpei, yang menyaksikan jalannya sidang mengaku kecewa dengan Letu Ahmad Faisal karena membiarkan aksi penganiayaan terjadi kepada anaknya. Padahal sebagai atasan langsung, Letu Ahmad Faisal dianggap mampu menegur bawahannya yang melakukan penganiayaan. Sepriana pun berharap auditor militer dan majelis hakim dapat menuntut dan memutuskan perkara ini secara adil. Agenda akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa lainnya. Kami cukup kecewanya dalam hal bahwa beliau ini seorang komandan kompi, di mana di dalam saat pada waktu kejadian itu beliau sebenarnya punya hak, punya tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya penuh untuk menahan dan melerai agar tidak terjadi penganiayaan maupun penyiksaan terhadap Prada Richard dan almarhum Prada Luki. Karena beliau itu seorang komandan, dia berhak melarang. Yang masuk ini kan semuanya senior tapi beda kompi. Beliau hanya membiarkan saja. Ke informasi lain, saudara, PVMBG menyatakan aktivitas Gunung Semeru masih tinggi dengan status awas. Masyarakat pun diimbau tidak beraktivitas di 8 km dari kawah dan 20 km arah tenggara karena rawan terjadinya awan panas dan lahar hujan. Visual udara ini, saudara, adalah pantauan BNPB terhadap kondisi aliran lahar hujan di sekitar jembatan Geladak Perak, saudara. Petugas BNPB menerbangkan pesawat nirawak atau drone untuk memantau kondisi aliran lahar hujan di sekitar jembatan Geladak Perak serta melakukan pemetaan di kawasan hunian tetap Sumber Mujur. Sementara itu, saudara, ratusan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian tetap ataupun terus mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Puluhan anak korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur hari ini kembali masuk sekolah. Mereka sempat diliburkan setelah bangunan sekolah mereka hancur tersapu material vulkanik. Murid SD Negeri Sumpit Urang 2 tetap bersemangat masuk sekolah meski tanpa seragam dan juga peralatan sekolah. Mereka dititipkan sementara di SDN Sumpit Urang 1. Mereka digabung dalam satu kelas dan belajar hingga pukul 10 pagi. Dari memang siswa kami dari Sumpit Urang 2 itu memang banyak yang tidak memiliki seragam ya, karena akibat dari terbawa lahar Semeru kemarin itu. Jadi kami pun juga sudah koordinasi dan kepada relawan, kepada dinas memang minta bantuan sesegera mungkin untuk membantu seragam dan semua perlengkapan kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Ruang kelas, ini ruang kelasnya. Lokasi bangunan SDN Sumpit Urang 2 yang hilang tanpa sisa.
luluh lantah akibat erupsi Gunung Semeru, saudara. Tidak ada satupun tembok yang terlihat dan tinggal fondasinya saja. Sejumlah batu besar menumpuk di tempat ini. Menurut Sekretaris Desa Supiturang, kehancuran ini terjadi dalam hitungan menit saat awan panas yang disertai dengan lahar dingin menerjang pada Rabu sore lalu. Untungnya, saudara, tidak ada proses belajar mengajar ketika bencana ini terjadi. Untuk SD Supiturang 2 yang ada di Dusun Sumbersari, tepatnya di daerah Kamar A, sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena dampak dari lahar ini. SD Supiturang 2 sekarang tinggal fondasinya saja, sudah tidak bisa dipakai dan dipergunakan lagi untuk belajar mengajar. Sekarang muridnya kemana, Pak? Muridnya ada yang di pengungsian, juga ada yang di rumah saudara-saudaranya untuk mengungsi. Warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih terus mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Dibantu TNI, warga mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Karena timbunan material vulkanik cukup tinggi, sejumlah anggota TNI dikerahkan membantu warga. Alat berat juga diterjunkan guna menggali motor yang terpendam material vulkanik. Lailatul Hasanah, salah satu warga terdampak, bercerita saat kejadian mereka tidak bisa menyelamatkan harta benda karena harus lari menjauhi kampung. Awan panas dan lahar dingin datang sangat cepat dan meluluh lantakan rumah mereka. Sepeda motor. Terus Barang-barang yang sudah dikeluarkan itu yang ada di atas, kalau yang ada di bawah nggak bisa. Perhiasan Udah uang, di bawah. Udah. Oh, kalau uang ikut di sini kan ada warung, ikut ke timur, banyak yang ikut. Beras-beras nggak ada. Nggak ada semua. Nggak ada, ikut semua. Barang-barang banyak yang ikut. Kalau yang di dalam nggak bisa. Banyak. Terlalu tebal, Bu, ya? Apa? Terlalu tebal, ya? Iya. Tinggal apa aja, Bu? Berarti yang Tinggal yang mau diambil, tinggal sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Sementara itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Lumajang membuka posko dapur umum di kantor desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas menyiapkan 780 porsi makanan setiap harinya untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak erupsi dan relawan. Untuk sementara terbanyak itu 260 terbanyak. Per harinya ya? Per masak, satu kali masak. Oh, satu kali masak? Iya. Jadi sehari berapa kali masak? 3 kali. 3 kali? Iya. Itu untuk masakannya beda-beda atau gimana menunya? Ya kalau menu beda-beda. Beda ya? Ada ayam, ada lele, ada telur. Jumlah pengungsi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih tersisa 645 jiwa. Mereka berada di posko pengungsian SMPN 2 Pronojiwo dan di SDN 4 Supiturang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai Alvaro ditemukan meninggal dunia, polisi lakukan tes DNA pada keluarga korban. Lalu apa hasil penyelidikan polisi soal penyebab kematian dari Alvaro? Kami perbincangkan usai jeda. Tetaplah di Kompas TV. Diketemukan sudah dalam kondisi meninggal. Untuk diketemukan tadi menurut Ibu Kapolsek itu ada di Kali Cilele Tenjo, daerah Bogor. Menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum.
Setelah 8 bulan dicari, akhirnya Alvaro ditemukan pada hari Minggu sore 23 November 2025 kemarin. Dengan melibatkan anjing pelacak, jenazah Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang sejak bulan Maret 2025 lalu dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menemukan beberapa potong pakaian yang diduga milik korban. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Alvaro Kiano Nugroho ditemukan polisi dalam kondisi meninggal dunia di semak-semak di daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga mendapat informasi ditemukannya Alvaro Minggu malam. Saat ini pihak keluarga menunggu kedatangan Ibu Alvaro dari Malaysia untuk dilakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menangislah, namanya kehilangan anak yang sudah hilang sudah diketemukan dan posisi dalam keadaan sudah meninggal gitu. Akhirnya kita juga hanya bisa udah sabar, kita sabar. Mungkin ini ujian Allah SWT untuk kita dan keluarga supaya kita tabah. Kita doakan anak kita, kalau memang itu anak kita nanti dites DNA betul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT. Lalu mengapa 8 bulan hilang, polisi baru menemukan Alvaro kemarin sore di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor dalam kondisi meninggal dunia. Kita berbincang dengan Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah dan Komisioner dari Kompolnas Khairul Anam. Selamat petang Pak Anam, Ibu Margaret, terima kasih sudah menyiapkan waktunya di Kompas Petang. Selamat petang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pak Anam, saya coba konfirmasi apakah betul polisi baru akan menyampaikan rilisnya terkait dengan kasus ini pada hari ini pukul 19, Pak Anam. Anda dapat informasi soal itu tidak? Iya, informasi yang kami dapat nanti malam memang akan disampaikan rilis cukup detail. Apa yang terjadi, bagaimana menemukan kerangka tersebut dan apa yang akan dilakukan, plus juga termasuk penangkapan ayah tirinya dan kematiannya. Artinya bisa dikonfirmasi bahwa jenazah Alvaro, mohon maaf, ditemukan dalam kondisi kerangka dan ayah tiri ataupun ayah sambung Alvaro ini sudah ditangkap dan meninggal dunia seperti yang Anda sampaikan tadi? Iya, sepanjang informasi awal yang kami terima adalah kalau Alvaro bukti-bukti penunjangnya secara fisik memang cirinya sama. Itu yang kami dapat ya, kami belum melakukan pendalaman atas ini. Namun yang paling penting adalah nanti hasil DNA-nya. Oleh karenanya memang mencocokkan dengan DNA ibu jadi salah satu kunci. Tapi dengan bukti yang ada, makanya terus di follow up dengan penangkapan ayah tirinya gitu. Dan kebetulan juga setelah ditangkap, kok malah informasi awal ya, betul dan tidak ya nanti kami akan dalami, dan semoga nanti malam juga bisa dijelaskan dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan apa sebenarnya yang terjadi pada ayah tirinya juga, apakah bunuh diri, kalau bunuh diri kenapa, statusnya apa dan sebagainya, sehingga akuntabilitas prosesnya juga terjaga. Kalau ayah sambung dari Alvaro ini ditangkapnya kapan, Pak Anam? Semalam apa ya? Saya akan cek laporannya. Kurang lebih semalam apa? Tanggal Iya, tanggal 23 kemarin, minggu kemarin. Ditangkapnya ya, kemarin dan meninggalnya tak berapa lama dari ditangkap? Pagi. Meninggalnya artinya pagi tadi? Itu pagi. Pagi sekitar jam 8 lebih lah.
Ini ditangkapnya Nah itu untuk ada juga saksi, ada juga CCTV yang itu bisa menjadi rujukan penyebab kematian ayah tirinya. Kalau ayah tiri dari Alvaro ini ditangkapnya di daerah mana? Apakah tak jauh dari lokasi ditemukannya jenazah Alvaro atau seperti apa? Kalau detailnya biarkan Polres Jakarta Selatan yang nanti akan menjelaskan. Semoga penjelasannya membuat terang peristiwa. Tapi yang paling penting begini sebenarnya, peristiwa penculikan ini ya, ini kan memang cukup lama, 8 bulan kurang lebih. Ya, kita juga monitoring kasus ini, apa yang dilakukan oleh Polres dan sebagainya, oleh Polsek dan sebagainya. Ya, dengan berbagai tindakan, termasuk menggali keterangan berbagai saksi, nempel pengumuman dan sebagainya, termasuk juga ayah tirinya ini juga pernah diperiksa, tapi memang berbagai kendala, karena memang kan kalau kita membayangkan bahwa penculikan itu dilakukan oleh orang jauh, ya ternyata ini oleh orang dekat gitu ya. Nah itu yang juga membuat satu dinamika yang ada hambatan, sampai titik tertentu terungkaplah titik terangnya, makanya ada penangkapan terhadap ayahnya, ayah sambungnya ini. Oke, artinya kami konfirmasi bahwa memang Alvaro ini diculik oleh ayah sambungnya, betul seperti itu? Sementara informasi awal yang kami terima demikian, termasuk juga ayah tirinya pada akhirnya juga meninggal dunia jam 8 sekian lah. Ada saksinya, ada CCTV-nya. Tapi sudah sempat diwawancara belum si ayah sambungnya ini, Pak? Sudah sempat dilakukan interogasi belum antara polisi kepada? Sudah ya? Informasi yang kami dapatkan sempat di BAP, sempat diambil keterangannya. Oleh karenanya, ya semoga adanya CCTV ya, itu bisa menjelaskan bagaimana duduk perkara kematian ayah ini, termasuk juga ada saksi. Karena pemeriksaan itu juga ada saksi yang lain yang sama-sama diperiksa. Modus ayah sambung dari Alvaro ini menculik Alvaro apa? Apakah sudah sempat diinformasikan sebelum ia meninggal dunia? Ayah sambung Alvaro. Kurang lebih sama penyidik disampaikan ke kami. Tapi ada baiknya memang penyidik sendirilah yang mengumumkan itu. Walaupun dalam konteks kejahatan motivasi tidak perlu dibuktikan, tapi penting untuk diketahui backgroundnya. Nah, semoga nanti malam nanti juga teman-teman Polres Jakarta Selatan, Metro Jakarta Selatan bisa menjelaskan sedetail mungkin, tidak hanya soal kematian ayah sambungnya, tapi bagaimana Alvaro sampai meninggal dan kerangkanya ditemukan, terus bagaimana penyidik punya keyakinan kalau itu adalah kerangka dari Alvaro, apa yang meyakininya, sehingga sebelum ada DNA, tes DNA yang lebih valid dengan pendekatan saintifik keluar, kan ini kan belum dilakukan karena memang pembandingnya masih menunggu ibunya. Oke, saya ke KPAI, Ibu Margaret, ketika 8 bulan hilang ini, apakah dari pihak Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini sempat menggandeng KPAI baik untuk melakukan penanganan atau berkonsultasi? Belum, Mbak. Yang saya coba cari informasi ke teman-teman komisioner, belum ada terkait dengan kasus ini masuk ke KPAI. Jadi selama 8 bulan sejak Maret 2025, KPAI memang belum digandeng oleh Polri untuk penanganan kasus ya? Belum, belum. Yang saya pahami belum. Bu Margaret, lalu penilaian KPAI sendiri terhadap perlindungan anak khususnya untuk kasus Alvaro ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Anam, dugaannya adalah Alvaro diculik oleh ayah tirinya yang kemudian ditemukan meninggal dunia. Ya, saya kira dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa hal untuk menjadi atensi kita bersama ya. Yang pertama bahwa penculikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anam
tidak dilakukan oleh orang jauh atau bahkan mungkin orang yang tidak dikenal, tetapi ini dilakukan oleh ayah sambung gitu ya. Jadi tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang anak itu seringkali menjadi korban ketika terjadi problem pada orang tua gitu. Meskipun dalam hal ini kita belum mendengarkan informasi secara jelas terkait dengan apa yang menjadi motif gitu ya terjadinya penculikan sampai kemudian ditemukan meninggal dunia ini, kita belum tahu motifnya apa. Tetapi ketika seorang ayah sambung melakukan penculikan ini, biasanya kan memang anak itu menjadi sasaran ketika orang tua terjadi komunikasi yang kurang pas atau terjadi permasalahan gitu ya kira-kira. Dan tentu menjadi kewaspadaan kita bersama bagi orang tua terutama ya ketika akan melakukan pernikahan atau memiliki orang tua sambung untuk anak-anak gitu ya, akan membangun orang tua sambung untuk anak-anak. Saya kira juga mesti menjadi atensi gitu kan, bagaimana hubungan atau kemudian bonding antara orang tua sambung tersebut kepada anak-anak kita itu tentu juga menjadi satu hal yang tidak boleh dilewatkan saya kira gitu ya. Dan kalau menilik dari kasus ini kan hilangnya itu di masjid di daerah sekitar rumah ya, di mana tempat Alvaro tinggal. Jadi ini juga menjadi atensi kita bersama bahwa berarti kita semua nih alarmnya adalah untuk bagaimana melakukan penguatan perlindungan anak di ranah publik. Baik. Ini menjadi penting. Saya kembali ke Pak Anam. Pak Anam, dari 8 bulan Alvaro dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Apakah polisi sendiri, dalam hal ini pihak penyidik, sempat mendeteksi di mana sebenarnya keberadaan Alvaro? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Kita masih membahas terkait dengan kasus kematian Alvaro yang ditemukan tewas usai hilang selama 8 bulan. Pak Anam, kembali kami coba menanyakan informasi. Sejak 8 bulan dinyatakan hilang, polisi sendiri sempat mendeteksi tidak keberadaan Alvaro ini sempat berada di mana? Iya, kalau detail-detailnya biarkan nanti malam akan diumumkan oleh penyidik. Cuman proses yang dilakukan memang satu ya menelusuri lingkungan sekitar. Nah di lingkungan sekitar itu memang ada kendala, salah satunya CCTV-nya tidak berfungsi di titik mana terakhir kali dilihat. Kesaksian-kesaksiannya juga berkurang. Nah salah satu yang paling penting ketika diumumkan bahwa ada orang hilang dan sebagainya, itu banyak informasi yang masuk. Nah walaupun informasinya ya ditelusurin tidak ada hubungannya atau ditelusuri ada hubungannya dan sebagainya. Nah dari situlah sampai hari-hari terakhir ini kita temukan titik paling penting ya ada di Bogor misalnya begitu. Nah itu nanti biarkan penyidik yang mengumumkan. Tapi yang paling penting begini, dalam kasus seperti ini kalau tidak bisa mengandalkan teknologi, yang paling penting adalah mengandalkan kerjasama antara masyarakat ya dengan kepolisian, keluarga dengan kepolisian. Dan dalam konteks ini walaupun lama ya saya kira kita harus terima kasih atas kerjasama yang ada antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dengan pihak keluarga. Tanpa ada kerjasama yang baik ya antara masyarakat dan keluarga dan kepolisian, saya kira penemuan kasus ini Alvaro maupun kasus-kasus yang lain akan menghadapi kendala yang serius. Karena ada lagi kasus yang lain yang sudah sekian tahun juga nggak ketemu, karena itu kendalanya salah satunya teknologi. Bahkan kemarin dibentuk tim khusus misalnya begitu. Ya semoga kerjasama bareng antara polisi dan masyarakat ini bisa segera ada titik terangnya untuk semua kasus, terutama untuk kasus anak-anak. Karena kasus anak-anak itu agak spesifik. Tapi kalau untuk kasus ini kan hilang 8 bulan. Ada tidak indikasi dari pengawasan Kompolnas ya, ada tidak indikasi kelalaian ataupun keterlambatan dari pihak polisi sendiri untuk menemukan Alvaro? Kalau indikasi kelalaian
agak susah ya mengukurnya. Upayanya kalau dari segi prosedur misalnya upayanya dicek apakah sudah ngambil kesaksian dari orang sekitar, sudah, apakah ngecek CCTV yang ada juga susah, sudah, apakah nyebar berbagai informasi itu juga dilakukan. Lah dinamika penculikan untuk anak-anak memang agak berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin di saat-saat tertentu dia bisa memberikan perlawanan terhadap penculikan. Tapi tadi Anda, mohon maaf, tapi tadi Anda menyebutkan bahwa ayah sambung Alvaro ini selama 8 bulan sempat menjalani pemeriksaan. Informasi apa yang saat itu didapatkan? Ya awalnya masih menutup-nutupin ya, sampai juga pada titik tertentu sampai kemarin itu menunjukkan sungai tersebut. Nah disitulah ditelusuri baru ketemu kerangka. Nah soal detailnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada penyidik yang akan membuat preskon. Gitu. Pak Anam, ada tidak dugaan jika Alvaro ini meninggal dunia di tempat yang lain kemudian dibawa ke lokasi yang saat ini kita tahu bahwa ditemukan jenazahnya di kawasan Bogor? Kita tidak sampai ke situ. Saya mendalami awal itu terkait apakah betul ada indikasi atau bukti yang kuat jenazah tersebut atau kerangka tersebut adalah Alvaro. Dijawabnya dengan bukti-bukti yang kasat mata ya potensialnya gede. Yang berikutnya dengan keterangan-keterangan juga ada, makanya ada penangkapan. Yang berikutnya ya tinggal ditunggu nanti DNA, karena DNA itu yang paling valid. Gitu. Bu Margaret, ada tidak dari KPAI sendiri dugaan pelanggaran kelalaian terhadap perhatian untuk anak, dan apalagi kita tahu bahwa Alvaro ini masih berumur 6 tahun. Apakah KPAI akan menelusuri jikalaupun ada pelanggaran dugaan kelalaian untuk menangani seorang anak? Ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini menjadi atensi para orang tua ya, karena pada kasus Alvaro ini kan agak sulitnya itu salah satu yang juga sulit untuk diselidiki itu kan karena pelakunya adalah ayah sambung. Jadi kira-kira ketika di masjid Alvaro ini kalau diajak sama ayah sambung itu kan orang juga ketika bapaknya ngakunya ayahnya kan sudah selesai gitu, orang nggak akan punya kecurigaan atau hal lain gitu ya bahwa dia dibawa atau diculik untuk apa gitu kan gitu, karena yang membawa ini adalah ayah sambung gitu. Nah tetapi gitu ya, saya kira kalau dari saya juga nggak tahu nih pendalaman kasusnya seperti apa ya. Tetapi kalau dari beberapa informasi yang sempat kami telusuri itu kan posisinya Alvaro ini kan tinggalnya dengan kakek neneknya ya, pasca ibunya dengan ayahnya berpisah, tidak bersama-sama dengan ayah sambung. Dan ketika terjadi konflik atau problem antara ayah sambung dengan ibunya mungkin gitu kan, kemudian Alvaro ini menjadi sasaran gitu ya. Jadi saya kira dalam kasus ini seperti yang tadi disampaikan Pak Anam juga, kasus penculikan pada anak ini sangat mudah dilakukan karena anak memang nggak punya mekanisme untuk melakukan perlawanan seperti orang dewasa, itu sangat kecil gitu ya, sehingga ini juga menjadi atensi penting sekali orang tua memberikan pembekalan keterampilan untuk melawan ketika diajak oleh orang-orang dan tanda petik yang tidak dikenal, harusnya kan begitu, tapi kan ini problemnya adalah ayah sambung yang kenal gitu kan, sehingga kemudian ini menjadi agak sulit. Tetapi tentu anak sekecil dengan usia Alvaro itu harusnya ya memang dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi hendaknya sih kalau masih dalam usia segitu ya mestinya nggak dibiarkan sendiri gitu ya. Jadi tetap dalam pengawasan, ketika mau kemana ya jangan dilepas sendiri kalau menurut saya gitu. Tapi saya juga nggak tahu nih situasinya, apakah masjidnya ini agak jauh atau deket banget sehingga menjadi tempat yang biasa, dan karena mungkin tempatnya ngaji dengan teman-teman sehingga menjadi tempat yang biasa. Ini kami belum memantau sampai sejauh itu gitu ya. Tapi saya kira menjadi perhatian bersama bahwa pengawasan terhadap anak-anak di ranah publik ini menjadi sangat penting. CCTV saya kira menjadi hal yang mesti diperhatikan ya di ranah publik supaya ini bisa membantu upaya perlindungan anak di ranah publik gitu mungkin.
Baik, terima kasih Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPAI, dan juga terima kasih Pak Hoirul Anam, Komisioner dari Kompolnas, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Jumlah korban tewas warga Palestina di jalur Gaza bertambah. Tercatat korban tewas sejak gencatan senjata pada 10 Oktober lalu mencapai 318 orang. Saudara, jumlah korban tewas warga Palestina di jalur Gaza terus bertambah. Tercatat korban tewas sejak gencatan senjata pada 10 Oktober lalu mencapai 318 orang. Jumlah itu, saudara, belum termasuk serangan udara Israel di beberapa lokasi di Gaza yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Total korban tewas sejak konflik berlangsung pada 7 Oktober 2023 mencapai lebih dari 69.000 orang, saudara. Diprediksi jumlah korban tewas akan terus meningkat selama Israel masih melakukan serangan. Israel menyerahkan 14 jenazah warga Palestina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Hamas Israel. Total 330 jenazah telah diserahkan Israel ke Palestina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Pejabat kesehatan di Gaza kesulitan mengidentifikasi jenazah karena kekurangan alat tes DNA. 14 jenazah itu dimakamkan di Gaza Tengah. Sementara itu, saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh kelompok Hamas melanggar gencatan senjata. Netanyahu menuding Hamas melanggar gencatan senjata setelah mengklaim ada orang yang menyeberangi garis kuning dan menembaki pasukan Israel. Hamas membantahnya dan menuding Israel yang berusaha melemahkan gencatan senjata lewat serangan udara pada Sabtu lalu yang menewaskan 24 warga Palestina. הפסקת האש, החמאס לא מפסיק להפר אותה. ואנחנו פועלים בהתאם. היו כמה וכמה ניסיונות שלו לחדור לשטח שלנו מעבר לקו הצהוב, לנסות לפגוע בחיילינו. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali segera dibongkar. Pemprov Bali menegaskan proyek lift kaca Pantai Kelingking di Nusa Penida, Klungkung, Bali wajib dibongkar karena dinilai melanggar berbagai aturan tata ruang, lingkungan, dan perizinan. Dalam pernyataannya, Gubernur Bali dan Bupati Klungkung memberi batas waktu 6 bulan kepada investor untuk membongkar seluruh bangunan dan memulihkan fungsi ruang. Memerintahkan kepada PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca, melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Sintia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.